Oke, next kita bahas tentang macam-macam inner products. Jadi nggak cuma untuk vektor ya. Sebelumnya kan kita bahas untuk vektor. Nah, kali ini kita bahas pertama misalnya untuk matriks ya. Di sini kita ambil contoh misalnya matriksnya matriks bujur sangkar 2x2 ya. Maka di dalam kotak merah ini ya, ini adalah rumus untuk inner products apabila kita mengoperasikan matriks. Kurang lebih sama sih ya, sama kalau perkalian matriks biasa. Intinya di sini ya hasilnya skalar, kemudian kita akan mengalihkan suku-suku yang sama ya. Jadi suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua, dan seterusnya. Untuk norma gitu ya juga sama di sini. Kalau kita pengen cari norma dari matriks U, maka dia adalah inner products dari U, U dipangkatkan setengah. Sehingga kita punya akar U1 kuadrat, U2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya matriks U 1, 2, 3, 4, V-nya min 1, 0, 3, 2, berarti inner products-nya adalah 1 dikali min 1, gitu ya. Kemudian tambah 2 kali 0, tambah 3 kali 3, tambah 4 kali 2, yang hasilnya adalah 16. Nah, itu untuk matriks ya. Yang kedua, misalnya kita ingin punya polinomial, di sini ya dengan rumus umum A plus A1X plus A2X kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ada dua polinomial P dan Q, maka inner products-nya di sini P, Q adalah kita mengalihkan konstanta-konstanta yang berkaitan. Jadi A0, B0 ditambah A1, B1 ditambah A2, B2. Untuk normanya berarti kita menguadratkan setiap konstantanya ya, kemudian diakarkan. Nah, contohnya misalnya kita punya P-nya min 2 plus X plus 3X kuadrat. Kemudian Q-nya 4 min 7X kuadrat. Berarti kalau kita pengen tahu inner products dari P dan Q ya, kita kalikan min 2 dengan 4 ya. Kemudian 1 di depan X ini dengan 0 ya, karena Q-nya nggak punya X. Kemudian konstanta X kuadrat kita kalikan 3 dengan min 7. Kemudian semuanya dijumlahkan, dapatlah inner products-nya yaitu min 29. Nah, kemudian kalau misalnya fungsi ya, misalnya kita punya fungsi. Fungsinya dalam rentang A sampai B gitu ya. Nah, ini misalnya kita ingin buktikan apakah dia merupakan inner products atau bukan, juga kita bisa buktikan dengan aksioma ya. Jadi aksioma simetris. Misalnya ditentukan bahwa inner products F dan G hasilnya adalah integral dari A sampai B fx dx dx. Nah, berarti kan kalau kita balik ya, inner products F, G dengan inner products G, F. Sama ya, karena kan kalau fungsi dia perkalian bolak-balik hasilnya sama. Aditivitas ya, misalnya kita tambahin S, yaitu S adalah fungsi baru ya, di sini dia adalah Sx. Berarti untuk yang Fx ini ya berubah jadi Fx plus Gx ya, karena suku pertamanya jadi F plus G. Suku keduanya jadi Fx, yang mana kalau dipecah ya, kalau kita coba Fx-nya kita distribusikan ke Fx dan Gx, hasilnya akan menjadi inner products Fs ditambah inner products Gs. Ya, ini juga yang untuk aksioma homogenitas ya, dan aksioma positivitas semuanya berlaku ya, bahwa kalau dikalikan dengan skalar, maka skalarnya bisa dikeluarkan, dan untuk apabila dia dikuadratkan, dia akan lebih dari 0 ya untuk fungsi tersebut. Nah, ini ada beberapa properti ya, atau ya sifat lah gitu ya. Apabila kita punya UVW, vektor yang kita sudah buktikan ada di inner products, kemudian K adalah sembalang skalar, maka pasti kelima sifat ini harus terbukti bisa dieksekusi ya. Nah, ini distribusi, yang ini perkalian dengan skalar, yang ini juga distribusi, ini juga distribusi. Ya, udah. Sampai sini ya tentang inner products.